Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dibangunkan kembali oleh Allah, dan alhamdulillah Allah memberi kesempatan ini kita manfaatkan untuk saat ini kita belajar, dan hidup ini selalu kita manfaatkan untuk belajar. Salawat serta salam atas kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah dan selalu mengutamakan mempelajari sehingga kita mendapatkan syafaat insya Allah. Amin terkasih yang lalu kita dengan seadanya dan dari kita belajar kembali taklim bersama antara kasih untuk minta waktu mempersilahkan kepada untuk mencatatkan taklim pada subuh kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Jamaah syukur rahimahullah, alhamdulillah bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita bersua di waktu yang sangat istimewa, di mana sholat disebut secara khusus dengan istilah Quran al-Fajr. Innal Quran al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh, bacaan di waktu fajar disaksikan. Waktu atau salat yang disebut secara khusus disaksikan mashhuda. Sebagian besar menafsirkan mashhuda itu disaksikan oleh dua kelompok besar malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Nah, terjadi pergantian shift pada waktu subuh. Jadi dua-dua rombongan petugas menyaksikan malaikat malam masih mendapati kita sebelum meninggalkan tugas, dan malaikat siang memulai tugasnya mendapat kita di
sebagian kecil, bahkan ada ulama menafsirkan masruda, ya, karena itu fi'il termasuk majhul, isim maf'ul, tidak disebutkan secara khusus siapa pelakunya, siapa yang menyaksikan. Satu di antaranya sesama jamaah itu sendiri saling menyaksikan. Setelah subuh itu tidak saling menyaksikan. Ya, ada kecenderungan sholat subuh itu sesama jamaah saling menyaksikan. Jadi kalau sudah rutin melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, itu setiap saat terdeteksi satu sama lain antar jemaah. Jadi kalau ada yang tidak datang beberapa kali, pasti di antara kita bertanya-tanya di mana dia ini. Kita selalu menyaksikan. Keistimewaan daripada sholat subuh. Apalagi kita dahului dengan sholat sunat rakaatain qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak Imam menghubungi saya pada saat sholat Jumat beberapa hari lalu. Kita mengisi pengajian subuh ini. Satu ikhtiar selama 2 tahun terakhir yang menurut hemat saya agak langka disajikan di internal kita di pengajian-pengajian, yaitu tafsir. Salah satu ijtihad majelis tadi telah dan sedang mengusung tafsir at-tanwir, sehingga saya berkeinginan, karena ini insya Allah kemungkinan materinya akan bersambung, ya Pak. Saya menawarkan kita mengkaji tafsir at-tanwir yang relatif kita agak langka, ya, kerjaan tafsir Al-Quran. Salah satu slogan kita arruju ilal Quran. Jadi kita jarang membahas secara khusus tentang Al-Quran. Adapun fikih nanti menjadi materi insidentil, tambahan-tambahan, ada perkara-perkara yang perlu kita update, ya, karena sesungguhnya kita sudah banyak mengamalkan, tapi kadang-kadang terjadi ada dinamika, ada sedikit yang perlu didiskusikan, yang perlu disempurnakan. Suatu ketika, contohnya, di salah satu masjid memimpin salat Jumat, khatib sekali imam salat. Setelah selesai salat Jumat, salah seorang jamaah menada protes, Bapak ini didahulukan ke Muhammadiyah. Tadi basmalahnya jahat. Jadi dia rupanya selama ini selalu diidentikan kalau orang Muhammadiyah sholatnya itu sir dari dulu. Sir
di tahun masuk tempat saya sedikit berdiskusi. Saya menyampaikan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dalam tarji pun itu dijahatkan. Kalau selatan itu Kiai ulama besar kita, Kiai Haji Jamaluddin Amin itu mengamalkan jahat. Jadi di jilid 1 itu juga memang tidak secara tegas tentang jahat dengan sir. Jahat dengan sir. Saya menemukan di Tarji jilid 1 itu rakaat pertama dijahatkan, rakaat kedua disirkan, dan itu saya amalkan. Beriktiba kepada Al-Gawiyah Ham Kiai Haji Suprapto Jubain, itu juga diamalkan. Jadi harus mengamalkan seperti itu. Itu awalnya saya mengamati, kenapa Pak Kiai itu? Saya tanya, saya dengar Pak Kiai rakaat pertama jahat, rakaat kedua sir. Beliau tidak menjelaskan, dia cuma tanya, sudah pernah baca tarjih? Saya baru baca di cantum kala di tarjih itu, tapi bukan dalam bentuk konsideran keputusan, tapi dalam bentuk dalil. Dalam bentuk dalil di dalam jilid 1 itu disebutkan bagaimana Rasulullah SAW mengawali sholatnya dengan menjahatkan sholat di jilid 1. Kemudian di majelis HPT jilid 3, secara khusus dibahas tentang itu, dibahas tentang basmalah. Ini ada ya. Basmalah itu bagaimana jahat atau sir. Ya. $190. Jilid 3 ayat halaman 193 tentang bacaan basmalah. Ini memang keputusan. Kalau jilid 1 bukan dalam bentuk konsideran keputusan jahat, tetapi juga itu dalam dalil. Dalil rakaat pertama jahat, rakaat kedua sir. Ini yang saya mau di jilid 3 karena ini tempat protes. Dia tidak mengupdate, mengukuhkan bacaan ya, sesuai dengan putusan tarjih yang ada pada HPT sebelumnya di halaman 77 dalam jilid 1, bahwa sebelum membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat dibaca basmalah. Sebelum jam ya selesai. An-Nu'aimil Mujud qala sallaitu wara'a Abi Hurairah wa qara'a Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dikutip di jilid 1. Summa qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin wa qala amin wa qala an-nasu amin
wa yaqulu kullama sajada Allahu akbar wa idza qama minal julusi fil itnataini qala Allahu akbar wa idza tallama qala walladzi nafsi biyadi inni la asbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Nasai wa Ibnu Huzaimah. Dari Nuaim al-Hujum bahwa ia berkata, aku salat di belakang Abu Hurairah. Ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah ya, hingga sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu mengucapkan amin, dan jamaah pun mengucapkan amin. Nanti ada pembahasan khusus kapan mengucapkan amin ya. Setiap kali sujud ia mengucapkan Allahu Akbar. Ketika selesai mengucapkan salam ia mengatakan, demi Allah yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang salatnya paling menyukai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya akan selalu menyaksikan, jadi dia yakin benar dialah yang paling menyerupai. Bacaan basmalah sebelum Al-Fatihah dalam surah Al-Jahr boleh dijaharkan dan boleh disirkan. Berdasarkan jamak antara hadis-hadis yang memberi pengertian bahwa Rasulullah SAW menjaharkan basmalah dalam salat jahar, dan hadis-hadis yang memberi pengertian sebaliknya, yaitu bahwa Rasulullah membacakan basmalah dalam salat jahar sesuai dengan kaidah ya, ikmalul kalami aula min ihmalihi, mengamalkan suatu pernyataan lebih utama daripada mengabaikannya. Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi membaca basmalah pada saat memulai salat memiliki beberapa jalur, antara lain ya, hadis-hadis. Jalur Ummu Salamah juga berstatus sahih. An Ummi Salamah annaha su'ilat an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yukattiu qiraatuhu ayatan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ketika menjelaskan bagaimana bacaan Al-Fatihah Nabi. Dari Ummu Salamah bahwa ia ditanya tentang bacaan Rasulullah, lalu Ummu Salamah menjawab, beliau memotong-motong bacaannya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Jadi ayat-ayat tidak disambung-sambung ya. Jadi Al-Fatihahnya tidak satu nafas. Hadis yang tidak ada juga hadis yang menyebutkan bahwa Nabi tidak membaca basmalah pada saat memulai salat, memiliki banyak jalur juga. Jadi ada dicantumkan semua dalam hadis ini. Kalau sini tadi ada dua jalur Aisyah yang berstatus sahih. An Abi Al-Jawzai An Aisyah taqalat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqihu salata bitakbiri wal qiraati bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza lam yusbih ra'atahu wa lam yutawibahu walakin baina wa kana idza rafa ra'atahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman wa kana idza rafa ra'atahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawi jalisan wa kana yaqul fi kulli rak'ataini at-tahiyyata wa kana yafrishu rijlahu yusra wa yantibu rijlahu al-yumna
wa kana yanha an uqbatis syaitan wa yanha ayyab tarisat ra'du dira'i ibtirasis sabr wa kana yahtimu salata bitaslim. Rawahu Muslim. Dari Abu Al-Jawsah dari Aisyah, dia berkata, adalah Rasulullah SAW memulai salatnya dengan takbir dan qiraat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juga dicantumkan. Nah, itu jilid 1. Ya, disebutkan bahwa yang didengar itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan apabila ruku beliau tidak menegakkan kepalanya dan tidak pula merufkannya, akan tetapi tengah-tengah antara yang demikian rapat. Pembahasan tersendiri bukan kalau rukunya itu. Apabila bangkit dari ruku, ia tidak langsung sujud sebelum terlebih dahulu berdiri lurus. Iktidal dengan tuma'ninah. Ini juga banyak ya, juga ada pembahasan bagaimana kita. Dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud, ia tidak langsung sujud lagi sebelum terlebih dahulu duduk dengan sempurna. Ini juga masalah tuma'ninah ya. Dan beliau membaca tahiyat pada setiap 2 rakaat sambil membaringkan telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Beliau melarang duduk, ya, seperti setan, melarang menghamparkan lengan bawah seperti dilakukan binatang bawah. Ya, oleh sampai sikunya diangkat dan dibahas nanti di ilustrasi. Beliau menutup salatnya dengan mengucapkan salam. Hadis yang kedua tentang sir. Dari Anas, aku salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jelas dalam hadis ini menunjukkan bahwa dua-duanya akomodir. Ya, ditanya jawab disebutkan jadi namanya variasi. Jadi menunjukkan bahwa kita tidak menemukan, memang ya secara umum dari dulu ya kita tahu para ulama-ulama Muhammadiyah itu kita umumnya mengamalkan sir bacaan basmalah. Tapi sesungguhnya Tarjih tidak pernah memfatwakan bahwa disir, ya, pernah difatwakan secara khusus ya, bahwa mentirkan basmalah ketika membaca Al-Fatihah itu menjadi pilihan pertama. Kedua-duanya sehingga dibahaslah di jilid ketiga ini bahwa dua-duanya memiliki landasan yang memadai yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya memilih seperti yang diamalkan oleh Kiai Suprapto. Ya, rupanya memang ada juga landasan seperti itu. Nah, di rakaat pertama membaca dengan dal, rakaat kedua membaca dengan sir. Nah, seperti itulah nanti masalah-masalah yang mungkin kita akan selipkan ketika kita melakukan kajian tafsir. Nanti ada diskusi-diskusi, ada yang perlu kita bahas, ada yang perlu kita perkuat, apa yang perlu dibahas. Tapi saya berkeinginan bahwa kajian tafsir ini akan menjadi materi pokok. Nanti kita tambah apa yang perlu, mungkin ada informasi, ada dinamika, ada diskusi, ada yang perlu ditegaskan. Nah, kita selipkan di setiap di ujung-ujung. Nah, istilahnya pembahasan inti-inti. Nah, apa yang perlu dibahas. Karena kalau rujukan kita membahas tentang fikih, ya
Nah itu bukan saya di masjid saya setiap subuh Sabtu. Nah, ini saya membahas tentang Ahkam Nabawiyah, koleksi hadis hukum yang dikarang oleh Profesor Harfiyatidin. Ya, semua dibahas mulai tahara sampai salat berjamaah, ada dalil-dalil yang itu. Nah, itu butuh kajian khusus seperti itu. Saya kira itu pertemuan perdana kita pada subuh hari ini. Yang berkenan kita nanti berikutnya kita akan memulai mengkaji tafsir. Saya secara pribadi sangat tertarik dengan tafsir At-Tanwir ini, betul-betul tafsir kontemporer, tafsir yang membahasakan apa yang menjadi ijtihad Muhammadiyah ya, dalam berjuang dalam mengembangkan ajaran Islam ini, dibahasakan dalam bentuk tafsir At-Tanwir ini, sehingga menjadi pedoman, penguat bagaimana bisa mewujudkan Islam yang berkemajuan, yang menjadi usungan slogan Muhammadiyah yang terkini. Tafsir dan betul-betul tafsir yang paling update akan dalam kondisi kehidupan sehari-hari kita, ya, kehidupan berbangsa dan bernegara, lingkungan, masalah-masalah seluruh sektor kehidupan diakomodir dalam tafsir At-Tanwir ini, sehingga bagi saya cukup bagus, menarik untuk kita pelajari bersama begitu. Tafsir At-Tanwir ini belum tuntas, masih terus disusun. Ya. Saya sendiri baru memiliki 2 juz, ya, 2 juz. Jadi juz 1, juz kedua. Nah itu nanti juz ketiga belum keluar, bertahap, sehingga betul-betul sangat tafsir yang sangat modern, sangat terkini, terupdate dalam memahami secara kontekstual Al-Quran ini. Saya kira demikian memang kita pada subuh hari ini. Semoga berikutnya saya berusaha berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa menambah agenda di sini. Nanti kalau bilang tim saya itu masjid dekat rumah itu 3 kali. Rabu malam, subuh Sabtu. Kalau subuh Sabtu itu namanya TKP, teh kopi pagi. TKP, teh kopi pagi yang didahului dengan tausiah kuliah pagi. Nah, itu fikih. Kalau maghrib tafsir. Kemudian subuh Ahad, nah itu hadis, tentang hadis. Hanya dia agak kesulitan karena dari dulu kita sudah 7 tahun jalan di sana, dari tausiah kultur pagi. Nah cuma di sana sponsornya bergantian, setiap jemaah ada bergiliran. Jadi subuh Sabtu kita habis pengajian diskusi sepuas-puasnya setelah kajian. Kajiannya tidak lama-lama, jam 6 juga biasa. Setelah itu banyak diskusi. Demikian, semoga belum ya, pendahuluan ini kita belum mulai secara khusus kajian tafsir. Memastikan untuk karena kita lanjut Pak Imam menawarkan fikih, awal tadi fikih hanya kajian detail, informasi detail apa yang perlu kita menyempurnakan ya. Dan kita sudah mengamalkan sebenarnya. Ya, fikih banyak kita sudah amalkan. Bagaimana berjamaah, bagaimana berfikir, ada semua sudah. Itu kita ya, setelah salat, ya, bagaimana kaifiat makmum imam dan makmum, itu perlu kita dapat nanti dalam menyempurnakan ibadah-ibadah. Demikian, Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Roll sini, roll. Campur. Pak, kecap. Hampir menang deh. Di meja sana tidak ada. Iya. Iya, kita lanjut ke saya. Ini di sini. Ini saya Ada yang? mau cepat. Oh iya, yang bikin lambat itu yang tanya-tanya apa itu. Dilanjutkan. Iya. Salam. Juara juga tadi angkat. Ada dia. Mana yang kuat signalnya? Tinggal itu saja. Ini mana yang paling kuat? Masih anu menikmati kopi itu. Oh, saya kira cepat panas. Menikmati Sendok. Mau pakai sendok? sudah sarapan. Sudah. Saya duluan keluar. Saya cuma cepat mau minum kopi jadi. Jadi kita keluar dulu. Iya, keluar duluan. Iya, gara-gara kopi ini. Iya. Ada yang janji masalah. Iya, bikin tidak khusyuk. Kocok terus. Gara-gara kopi jadi tidak khusyuk. Saya itu kopi lambat. Ya. Sebenarnya itu kopi itu harus dari jam 5. Iya. Besok bagaimana? Mau kopi atau nasi kuning saja? Atau siap di sini? Ini saya tidak tahu. Ada sarapan. Stoker Pak Mandodi. Ya. Tergantung Pak Dodi. Tergantung beliau. Nasi kuning pasan baru bikin. Pasalan datang besok. Boleh. Hadir cuma berapa orang? Ya, itulah. 15 orang. Terserah kalau begitu. Tetap Saya dari diusahakan lagi. terserah dari Pak Mandodi. Harus ada undangan khusus. Karena kan harus ada ini dia. Cuma biasa kan Pak Nasi kalau alarm ini kan panggilan cuma Perlu kultum besok. Tadi kultum. boleh. Ada Pak Salman. Berarti Pak Dodi kalau nasi kuning yang tidak sholat di sini tidak berdapat. Kenapa Pak? Orang yang sholat.
itu angkat tangan suruh. Harus itu ya. Kan niatnya begitu. Oh dia datang setengah anak tidak dapat Pak. Oh iya. Kalau Pak Nasir bilang yang penting masih dapat sholat sini. Ya. Oh iya, kita kalau tidak bercanda begini Pak, tidak. Bercanda dulu. Harus bercanda terus ini. Mari Pak. Mari kan. Tidak ada satu malam Pak. Lagi Salman makan. Salman. Pak Sahar dan Mam absen. Jadi lagi waktu ada Imam itu yang variasi dari Jogja. Oh iya, Jogja. Angkat juga di kita